Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah sahabat semuanya. Kembali lagi kami menyapa Anda dengan konten-konten yang semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih bagi sahabat yang sudah meluangkan waktu untuk subscribe dan menonton video kami. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijelaskan pada biografi Kiai Haji Muhammad Arwani bagian 1. Beliau menikah pada tahun 1935. Waktu itu beliau masih aktif sebagai santri Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Hal itu dikarenakan kecintaannya pada ilmu, lebih-lebih Al-Quran yang menjadi ciri khasnya. Hal itu pun didukung oleh istri, keluarganya dan juga mertuanya, sehingga semua biaya rumah tangga ditanggung oleh orang tua beliau yang punya usaha toko kitab Al-Amin di sekitar Masjid Menara Kudus. Selain itu juga dibantu mertua beliau yang kebetulan dari orang yang berada, yaitu pemilik toko kitab Mubarokatan Thoyibah yang cukup maju di kota Kudus. Beberapa tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1942, beliau mulai mengajar Al-Quran di Masjid Kenepan Kudus. Murid beliau pun semakin banyak, dan nama beliau sebagai hafiz Al-Quran dan ahli dalam ilmu Al-Quran semakin masyhur, sehingga banyak santri dari luar kota yang ingin menimba ilmu dengan beliau. Dikarenakan murid beliau semakin banyak, maka, sekitar tahun 1970, beliau membeli rumah berikut tanahnya yang ada di sebelah utara rumah beliau. Uniknya, pembelian tersebut dari uang yang beliau kumpulkan yang awalnya mau digunakan untuk ongkos naik haji bersama istri. Namun, ongkos naik haji itu justru dihadiahi oleh Haji Makruf, pemilik pabrik rokok Jambu Bol, setahun sebelumnya. Akhirnya rumah tersebut direhab dijadikan kamar-kamar yang kemudian diperuntukkan murid beliau untuk menginap, walaupun tidak semua murid beliau tertampung. Akhirnya pada tahun 1972, beliau pun menamai pondok pesantrennya dengan nama Yambul Quran. Dalam perjalanannya, murid beliau semakin banyak, santri beliau yang sudah hafal Al-Quran banyak yang tidak pulang. Mereka ingin melanjutkan mengaji qiraah Sapah dengan beliau, karena memang masih langka kiai yang ahli dan mengajarkan Al-Quran dengan qiraah Sapah. Sementara itu, santri baru banyak yang berdatangan. Akhirnya bangunan pondok tak mampu menampung santri yang semakin membludak. Dari situ, para santri senior bermusyawarah dan akan membangun gedung untuk menampung santri-santri tersebut. Mereka pun menggalang dana dari para alumni, wali santri dan masyarakat yang ingin menjariahkan hartanya untuk pondok pesantren. Ponpes Yambul Quran pun tumbuh menjadi pondok pesantren tahfiz Al-Quran terbesar di Kudus, bahkan di Jawa Tengah, yang santrinya dari berbagai daerah Pulau Jawa, sampai luar Jawa, bahkan luar negeri. Dari didikan Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, lahir para ulama-ulama tersohor, diantaranya 1. Kiai Haji Abdul Salam, Kajen Pati. 2. Kiai Haji Syakroni Ahmad Kudus. 3. Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz Bantul Jogja. 4. Kiai Haji Muhammad Marwan, Demak. 5. Kiai Haji Najib Abdul Qadir. 6. Kiai Haji Muhammad Hisham Hayat Kudus. 7. Kiai Haji Ahmad Hafiz Mojokerto. 8. Kiai Haji Maftu Bastul Diri, Lirboyo Kediri. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah sekian lama berjuang untuk agama, masyarakat, dan negara, akhirnya beliau pun harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau wafat pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 Masehi, yang bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir tahun 1415 Hijriah, dalam usia 92 tahun. Ribuan pelayat mengiringi kepergian beliau. Suasana duka yang sangat mendalam terasa, bukan hanya dari keluarga yang ditinggalkan, tetapi masyarakat yang ditinggalkan pun kehilangan salah satu sosok panutan yang sangat alim, santun, dan dicintai masyarakat. Kiai Haji Muhammad Arwani Amin dimakamkan di Kompleks Pondok Hufat Yambul Quran, atau sekarang Pondok Tahfidz Yambul Quran, Kudus, Jawa Tengah.
Sebagaimana kata pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Namun Kiai Haji Muhammad Arwani Amin, tidak sekedar meninggalkan nama belaka, tetapi meninggalkan kenangan, karya, dan umat yang tetap mengharumkan namanya sampai sekarang. Adapun karya beliau yang sangat fenomenal adalah Kitab Faidul Barokat Fisapil Kiroet, yang menjadi panduan belajar Kiroah Sapa. Selain itu, beliau juga diminta mentasih kitab-kitab karya teman dan para muridnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Kembali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktu menontonnya, dan dukung kami agar semangat dalam berkarya dengan cara subscribe, like dan share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.